Hai sobat semua, apa kabar? Selamat datang di channel Hindria. Ada yang suka durian? Pasti banyak ya. Kalau yang tidak suka pun pasti ada. Biasanya karena aromanya yang menyengat. Nah, ini adalah buah durian dari kampung suamiku di daerah Skadau Nangataman. Lunak-lunak loh teman-teman. Bijinya itu kecil, dagingnya itu banyak, tebal. Kalau teman-teman mau tahu, durian itu bisa dijadikan sambal loh, teman-teman. Wow! Sambal dari bahan durian itu dinamakan tempoyak. Sambal tempoyak enak loh untuk makan nasi atau dijadikan sebagai bumbu ikan, daging, itu sangat enak sekali. Rasanya asam, manis, asin, dan tentunya pedas jika ada cabenya ya teman-teman. Cara membuatnya. Pertama-tama kita siapkan tempoyak atau durian yang diasinkan. Ini aku siapkan juga bawang putih sebanyak 6 siung. Aku juga menyiapkan cabai. Kebetulan karena aku tidak suka pedas, jadi aku hanya pakai cabai keriting. Boleh juga ditambah cabai rawit agar lebih pedas ya. Aku juga menyiapkan minyak goreng sebanyak 50 ml dan tidak lupa gula pasir yang gunanya untuk mengurangi asam dan asin yang ada pada tempoyak. Kita haluskan cabai, bawang beserta minyak goreng dengan menggunakan blender ya teman-teman. Kita haluskan dulu. Setelah halus, kita panaskan wajan di atas kompor dan setelah panas kita masukkan bumbu cabai, bawang yang sudah kita haluskan beserta minyak gorengnya. Kita tumis sampai harum. Perlu diketahui juga ya teman-teman, tempoyak itu rasanya asin asam. Jadi kalau kita membuat tempoyak, dia harus banyak garamnya lebih baik karena ini akan bertahan lebih lama, bisa bertahun-tahun. Ini aku masukkan dulu ya tempoyaknya. Nah teman-teman, jika kandungan tempoyaknya itu asin, kita bisa tambahkan gula. Walaupun banyak, itu tetap akan mengurangi rasa asinnya. Jadi rasanya nanti asin, asam, manis. Tapi kalau seandainya pembuatan tempoyak itu kurang garamnya, dia akan merasa asam. Sebanyak apapun penggaraman dalam tempoyak itu kurang, jika kita memasak, kita beri gula sebanyak apapun dia tetaplah asam, tidak ada rasa enaknya. Teman-teman, tadi aku udah masukkan gula, kita koreksi rasa aja ya, masing-masing sesuai selera. Jika teman-teman sukanya asin, gulanya tinggal dikurangi. Tapi kalau teman-teman sukanya manis, ya boleh ditambah jika memang kurang. Nah, sudah jadi teman-teman, terlihat enak ya kelihatannya. Sehari sebelumnya, aku sudah membuat sambal tempoyak sebanyak 5 kilo teman-teman. Alamak! Nah, ini adalah usahaku semenjak tahun 2019. Sengaja aku usaha ini karena ini adalah kuliner Kalimantan Barat. Masaknya harus mengental seperti ini ya teman-teman agar awet di dalam pengemasan botol. Nah, aku juga mencuci botol malamnya agar bersih dari debu-debu yang ada pada botol yang kita beli ini. Karena penyimpanan di toko itu kan ngasal ya teman-teman, jadi lebih baik kita cuci di air mengalir dan aku tiriskan di dalam keranjang yang besar karena ini jumlahnya sekitar 50 buah. Nah, di saat ada panas matahari aku jemur sebentar agar kering juga ya teman-teman. Nah,
coba dulu yang aku masak tadi ya. Nikmat, enak, sedap teman-teman. Nah, ini sambal tempoyak yang aku produksi kemarin. Ini sudah dingin, jadi aku simpan di dalam toples seperti ini. Toples tertutup ya teman-teman. Ini aku buka karena aku mau mengemas ke dalam botol yang sudah kering tadi. Ini botolnya udah aku tutup-tutup teman-teman supaya tidak kena debu lagi. Ini aku siapkan celemek, kantong plastik untuk taruh sampah, segel dalam yang di dalam botolnya, ada juga masker dan topi, ada label, gunting, sarung tangan, stempel, setrika, shotgun, buku kode, tisu. Semuanya harus ada ya teman-teman. Nah, ini aku sudah memakai topi, masker, dan celemek, siap untuk mengemas produk sambal tempoyak. Ini aku timbang sebanyak 200 gram masing-masing per botolnya ya. Ini ceritaku teman-teman, dulu sangat laris sekali sambal tempoyak tahun 2019. Dalam 1 bulan itu aku bisa menghabiskan 20 kilo tempoyak. Tapi karena COVID akhirnya macet, baru ini aku coba-coba lagi. Nah, ini sebagian yang sudah aku kemas. Kembali ke ceritaku, akhirnya aku merangkak lagi mulai tahun ini. Mudah-mudahan mulai berkembang ya teman-teman. Ini aku memulai untuk menyegel botol sambalnya dengan segel bagian dalam. Ini kita gunakan setrika ini teman-teman. Kita setrika dulu agar dia melekat. Nah, kita tunggu beberapa saat. Setelah dia melekat di atas botol, baru kita lepas kertasnya. Inilah yang aku kerjakan kalau aku produksi sambal tempoyak teman-teman. Dulu pernah juga aku usaha-usaha yang lain, tapi memang hanya inilah yang aku bisa jalan benar-benar usahaku. Aku juga udah pernah coba jualan kue, jualan nasi, tapi kembali lagi ke sambal tempoyak. Kita lihat teman-teman, kalau sudah melekat benar-benar baru kita tutup. Nah teman-teman, waktu setelah kita selesai setrika itu kita tunggu ya, jangan langsung kita tutup pakai tutup botol karena itu masih panas. Takutnya produk menjadi tidak tahan lama karena durian ini mengandung gas ya teman-teman, makanya kita masaknya sampai mengental. Tapi pengemasan juga kita harus benar-benar dijaga agar tidak ada kandungan uap di dalam pengemasan ini. Karena dulu pengalaman aku pernah ngasal ya teman-teman, dari segi masaknya, pengemasannya hanya pakai isolasi. Masaknya nggak lama-lama, akhirnya ada yang meledak. Wah, yang punya toko ngomel-ngomel teman-teman. Kan kasihan ya yang punya toko, jadi sibuk untuk memberesin tokonya gara-gara tempoyak yang tidak benar-benar dalam segi masak dan pengemasan botolnya ini. Jadi teman-teman, dari mulai itulah aku belajar bagaimana caranya supaya pengemasan ini lebih baik dan aman dan bisa dibawa kemana saja sampai ke luar kota. Bahkan ada loh yang sampai pesan dari Papua. Wah, ongkirnya itu mahal teman-teman. Mahal dari barangnya. Kasihan juga sih, tapi karena
ada yang senang dengan sambal tempoyak, ya mereka ya tetap aja sih pesan. Waktu itu ya tahun 2019 banyak sekali yang dari luar kota, beda provinsi yang pesan dengan aku. Senang sekali waktu itu teman-teman. Bahkan ada 2 orang yang membantu aku. Tapi kalau sekarang aku sendirian yang membuat ini semua. Aku kembali dari nol lagi teman-teman. Nggak apa-apa ya, roda kan berputar ya teman-teman. Nanti ada waktunya kembali lagi semuanya. Ini mulai penyegelan, segel luar memakai hot gun teman-teman. Ini kita pegang agar tidak bergerak kemana-mana. Kadang kalau nggak dipegang ini bisa lari kemana-mana dan akhirnya tidak rapi. Aku sengaja membuat video ini untuk berbagi pengalaman ke teman-teman semua. Karena tahu teman-teman ada yang ingin membuat ide jualan seperti aku. Mungkin kalau tidak ada tempoyak di daerah kalian, bisa juga membuat sambal-sambal yang dikemas di dalam botol seperti ini. Karena aku juga pernah mengemas sambal seperti sambal ikan teri, ikan asin, tapi nggak tahu kenapa aku kurang pede untuk menjualnya. Padahal udah aku teliti, 1 tahun aku simpan di dalam botol seperti ini teman-teman, dan awet. Nah ini udah rapi teman-teman. Kita siapkan buku kode. Dulu aku pakai segala huruf-huruf tapi ditulis pakai pulpen. Tapi sekarang aku nggak mau seperti itu supaya lebih rapi dan lebih cantik kemasannya. Aku pakai stempel. Ini kodenya pun aku nggak pakai huruf supaya gampang, hanya pakai angka. Biasanya ada juga yang mau pakai misalnya S, A gitu. Ini aku stempel dulu tanggal kadaluarsanya. Aku buat selama 6 bulan. Sebenarnya tempoyak ini tahan lebih lama ya teman-teman, cuma aku nggak berani untuk mengklaim kalau ini bisa tahan lebih dari 1 tahun. Lebih baik aku mencari amannya saja, yaitu 6 bulan. Di dalam 6 bulan, nggak nyampe 6 bulan juga udah habis. Aku titip di toko oleh-oleh di Pontianak teman-teman. Ada di toko PSP di Jalan Patimura samping Gereja Katedral, ada 3 toko di situ, dan di toko Obor di Jalan Hijaz. Nah ini aku sengaja buat hanya 5 atau 6 botol aja ini teman-teman, karena aku udah ngantuk sekali. Jadi hanya segini aja, hanya untuk memberikan contoh untuk teman-teman, mana tahu teman-teman ingin membuka usaha seperti aku. Nah, ini labelnya aku tempel agar lebih konsumen tahu ini produknya siapa, milik siapa ya teman-teman. Dan punyaku ini sudah ada izin PIRT dan halal, jadi aman untuk teman-teman yang mengkonsumsinya. Bagi teman-teman yang berminat juga bisa pesan lewat IG ku sedap78. Semoga apa yang aku share bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Nah ini yang sudah jadi semuanya teman-teman. Enak, sedap, mantap. Demikian videoku kali ini teman-teman. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe, like, dan komen agar aku lebih semangat dalam membuat video yang lainnya. Bye-bye.